Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang serta santri PKL batch 2 di Pesantren ID. Sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Silakan kenalan. Oke, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Murjidan. Asal saya merupakan santri PKL dari SMK Negeri 2 Karanganyar. Nama saya Satya Panji Satrio dari SMK Negeri 2 Karanganyar. Nama saya Pranandani Rizky Ardiansyah, asal dari Kota Karanganyar dan bersekolah di SMK Negeri 2 Karanganyar. Ya, perkenalkan, nama saya Hanif Nur Hidayat. Saya di sini sebagai anak magang PKL dari SMK 2 Karanganyar. Kalau perasaan saya sebenarnya sih ada tantangannya sebenarnya. Soalnya kalau kebiasa di rumah itu susah sekali dalam memanage waktu. Dan semisal kita belajar pun kadang nggak seserius banget, jadi cuma sekedar belajar, nggak didalamin. Kalau di sini kan mungkin bisa terfokus ya sama hal yang dipelajari gitu. Untuk perasaan sendiri, dari awal sampai sekarang pun saya masih merasa senang dan juga bersyukur karena banyak hal yang saya dapat di sini, mulai dari pengalaman baru, ilmu baru, dan juga teman-teman yang bahkan asalnya wah jauh. Jadi ya itu bisa nambah teman baru. Ya, untuk saya sendiri perasaannya sih saya cukup menyenangkan ya, saya kira, karena di sini itu para santri-santrinya juga ramah dan baik. Selain itu juga di sini itu gimana ya, kalau untuk kegiatannya terjadwal gitu, jadi enak aja gitu, enjoy. Alhamdulillah, ya seneng lah. Saya PKL 2,5 bulan, dari tanggal 19 Desember sampai 25 Februari. Untuk PKL ya dari sekolah itu 2 bulan lebih, 2 minggu sih. PKL di sini itu sekitar 2,5 bulan. Untuk PKL sendiri kurang lebih 2 bulan, ya hampir 3 bulan lah. Di sini saya ngambil jurusan pemrograman. Saya masuk ke jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Di jurusan programmer. Saya magang di sini sebagai jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau dikenal IT. Di sini materi di sini itu kita langsung nge-push di Laravel atau framework Laravel. Laravel itu ya di sini kita difokusin untuk membuat aplikasi sendiri ya. Aplikasi itu bisa berupa web, itu berguna di masyarakat itulah. Saya di sini belajar ya pertama PHP, kedua HTML, CSS, JavaScript, terus Laravel, dan PHP pakai yang PDO sama native. Untuk yang dipelajari, kita lebih ke apa ya? Sebenarnya kita fokus buat bikin sistem kayak CRUD, bikin autentikasi segala macem. Itu kita pakainya native. Ada pakai framework juga. Lebih ke ini, pakainya Laravel. Ya, belajar cara ini, bikin aplikasi berbasis web pakai PHP natif sama framework. Untuk itu, kalau di dalam kelas, jadi kan ada jadwal kelas gitu. Itu biasanya bareng mentor. Cuman di luar kelas biasanya kita belajar sendiri. Cuman misal ada kesulitan atau kendala, kita konsultasi ke mentor. Oh, kalau untuk di sini tentunya ada mentornya, dan mentornya juga berpengalaman sih. Ada mentornya. Di sini kita ada mentor dan juga kita juga bisa belajar sendiri juga. Ya, menurut saya untuk teman-teman saya itu, saya kira semuanya ambis ya, karena apa itu, kita di sini juga untuk persiapan untuk UKK, makanya semuanya ambis untuk serius belajar tentang pemrograman.
Kalau temen yang paling ambis itu nggak ada, kayaknya semuanya aman-aman aja. Ada Rizky. Teman yang paling ambis. Sejauh ini kalau saya lihat-lihat sih nggak ada. Ya nggak ada. Jangan-jangan antum sendiri yang Ya habis. bisa jadi. Nah, ngoding nih, ngoding sama sosial. Biasanya programmer itu kesehariannya cuma di laptop doang, waktu pakai komputer. Ini gimana nih kalau antum? Ya kalau saya sih kalau cuma ngoding di depan komputer itu ya cukup jenuh sih kalau saya sendiri. Tapi ya di sini diimbangi sama kegiatannya yang nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu apa itu padat lah intinya lah. Kalau ngoding ya cukupnya, kalau rehat ya ngaji atau sholat, ini sunah-sunah yang lain. Di sini selain ngoding atau ngerjain project juga, kita kan ada acara-acara nih di pondok kan. Ada ngaji habis subuh, kajian, juga mungkin bersih-bersih di hari Jumat. Ya kurang lebih sama. Ya cuman kalau di sini itu sebenarnya ngoding itu buat sampingan aja sih. Ya itu sambil kita nungguin kayak waktu sholat segala macam gitu. Ya. Kalau di sini ya ngoding tetap ngoding, cuma ada jadwalnya lah, ada waktu buat ngoding, ada buat agama, sama ini kan pesantren, jadi mau gak mau kan harus bersosialisasi juga. Untuk waktu tidur sendiri ya di sini saya lebih teratur sih tidurnya. Kalau untuk sebelum di sini itu saya tidurnya itu kira-kira paling cepat itu jam 11 ke atas lah, karena ya nggak tahu kenapa, mungkin karena HP ya. Kalau di sini kan mulai jam 9 HP-nya udah nggak ada, jadinya untuk waktu tidurnya bisa nggak keganggu gitu, enjoy tidurnya bisa ya nyaman lah tanpa ada pikiran lainnya. Kalau di sini jujur lebih teratur juga. Jadi tidurnya setiap hari itu jam 10, bahkan kurang dari jam 10 saya udah tidur. Untuk bangunnya juga lebih awal. Biasanya jam 3 atau enggak setengah 4 itu bangun lebih awal buat sholat tahajud. Ya itu. Kalau perbedaannya sih bisa dibilang ya lumayan jauh banget. Soalnya di sekolah itu saya bangun, kalau sekolah itu jam 3. Itu biasanya langsung nungguin subuh, nggak lakuin tahajud atau yang lain gitu. Setelah itu berangkat sekolah jam 7, pulang jam setengah 4 sore. Nah, di situ kan sudah selesai sholat di sekolah itu dan lain-lain. Itu mandi, langsung persiapan buat maghrib kan. Nah, itu kadang ke masjid, tapi yang parahnya itu yang nggak sesuai itu hari isya-nya. Soalnya terkadang itu karena kecapean, jadi sholat isya itu sering lewat gitu. Jadi di sini sudah terarah waktunya, termanajemen, hingga kita bisa terbagi-bagi. Kalau waktunya sholat ya sholat, juga kerja ya kerja, atau belajar ya belajar. Beda. Kalau pas waktu di sekolah, pas di waktu sekolah di rumah itu tidur kurang teratur. Kadang jam 12, kadang jam 1 lebih, apalagi sibuk itu. Kalau di sini maksimal jam 10 udah tidur, terus bangun jam setengah 4, sholat tahajud sama witir. Lebih nyaman lah. Kalau itu jujur banyak banget, dari mulai pengalaman baru, ilmu baru udah pasti. Untuk ilmu sendiri balance, kita dapat ilmu agama udah pasti, terus buat ilmu pemrograman juga udah dapat. Kemudian apa ya, sebenarnya banyak sih, dari yang awalnya kurang disiplin jadi lebih disiplin, terus jadi apa ya, berlatih buat jadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang didapat di sini kita belajar bekerja sama, belajar untuk bisa ngomong ke orang-orang banyak, belajar untuk ya toleransi asal sesama kita, juga belajar untuk menjadi pribadi yang apa itu,
tidak egois, juga menghargai pendapat orang lain juga. Ya untuk yang saya dapatkan di sini itu ya pertama itu kedisiplinan. Karena saya di sini itu melatih kedisiplinan banget sih. Bangunnya harus pagi, terus tidurnya juga harus tepat waktu, kalau enggak ya nggak bisa bangun pagi itu. Terus untuk oh ya, dan juga melatih tanggung jawab juga sih, karena di sini juga ada jadwal kayak piket atau semacamnya, itu kalau nggak dilakuin juga nggak enak lah sama yang lainnya. Terus sama kayak oh ya, di sini juga ada kayak evaluasi, jadi kita juga bisa improve diri menjadi lebih baik lagi. Sama kayak ya itu, kalau saya sendiri di sini jujur dari saya di sini belum bisa baca apa baca Al-Quran, ya Al-Quran. Terus semenjak di sini saya kan diharuskan untuk belajar membaca Al-Quran kan, ya itu juga jadi pelajaran saya sih, bisa dapat itu belajar Al-Quran lebih teratur lagi. Terus sholatnya juga lebih terjaga ya, nggak bolong-bolong kayak sebelumnya di sini. Banyak, mulai dari ini belajar ngerjain pekerjaan rumah, terus belajar agama, sama belajar ini programming. Penyesalan nggak ada sama sekali. Justru wah, ini kan misal PKL-nya boleh lebih dari 3 bulan, saya bakalan tetap di sini lama. Soalnya ya di sini kerasan banget sih. Mulai dari santri PKL-nya yang ramah, mentornya yang ya baik-baik juga, terus para manajemennya yang ya baik, ramah. Seneng lah. Untuk penyelesaian saya di sini sih kayaknya apa ya? Nggak ada sih menurut saya. Nggak ada sih. Nggak ada. Kayaknya nggak ada sih. Kalau penyesalan sih mungkin kalau sudah selesai di PKL di sini kan saya jadi rada susah itu memanage waktu di rumah. Terkadang kan kita bisa lupa atau karena nggak ada apa, jadi nggak kayak di pondok kan sudah ada yang ingetin terkadang, jadi kita bisa lebih teratur gitu. Nah, ada nggak pesan buat viewers atau penonton? Oh ya, untuk penonton ya mungkin kalau ingin belajar IT atau yang semacamnya yang menjurus ke teknologi informatika, di sini rekomen banget sih. Karena selain belajar ngoding, di sini juga agamanya juga apa itu dijaga banget, karena agama itu juga penting, paling penting malah. Ya itu sih. Pesan buat para santri di pondok atau yang nanti santri yang baru gabung, mungkin sebaiknya jalani dulu apa yang ada, nanti semakin terbiasa semakin baik juga. Dan jangan ragulah kalau misal ada kesalahan atau apa, bisa minta maaf dulu atau coba diselesaikan secara mandiri atau kekeluargaan gitu. Ya buat kalian di luar sana yang mungkin ngerasa bingung, pengen belajar IT plus agama, itu saya benar-benar ngerekomendasiin banget buat kesini. Itu benar-benar mantap lah. Buat ini yang mau ngoding tapi nggak mau ketinggalan agama, ya sini aja ke pesantren IT. Sama buat ini yang mau manajemen waktunya biar lebih bagus, ya kesini aja, lebih enak lebih enak manajemennya. Mungkin itu saja, sekian dari saya Hanif. Sekian dari saya Pradani Rizky Ardiansyah. Sekian dari saya Satya Panji Satrio. Saya Alif Murjidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar teknologi dan agama bermanhaj salaf.